Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu di absen dulu yuk di kolom chatnya. Sudah dari mana aja nih hari ini? Dari Brebes Kak. Wah. Telur asinnya ada, Bu. Assalamualaikum Maringin Jambi. Masya Allah. Medan Kak. Medan durian udah mateng, Bu. Pandeglang Banten. Wah. Aku sudah hadir banyak banget nih dari seluruh Indonesia. Dari Riau, Kalimantan, Banjarnegara, Jakarta hadir Kak. Amuntai Kalsel. Wah, salam salam semuanya yang hadir dari seluruh Indonesia pada hari ini. Oke, kita langsung ya. Alhamdulillah, alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alamin. Pada siang hari ini, Bapak Ibu semua berkumpul di Zoom meeting yang akan melaksanakan Zoom training pada hari ini terkait tentang apa Ibu? Yuk, training hari ini tentang apa? Optimasi organik marketplace. Jadi pada siang hari ini kita semua berkumpul untuk sama-sama belajar dan sharing terkait optimasi organik marketplace. Gimana sih caranya untuk meningkatkan marketplace toko online di internetnya di internet jam sekarang biar toko online itu tuh semakin meningkat ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, kita simak juga dulu yuk Mars SR12 biar makin semangat lagi. Ya, Bapak Ibu dipersilakan yang belum membuka kameranya untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warna
benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, semangat bisa, semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan, terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan, kita sorakkan warnai hidup, sukses bersama. Langkah, terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, go internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, semangat bisa. Yeay! Gimana Bapak Ibu? Semakin semangat lagi. Oke, gimana Bapak Ibu? Semakin semangat. Oke, semoga semuanya tetap semangat dan kita langsung saja panggilkan Coach Ihsan Fajri untuk mengisi training pada hari ini. Kepada Coach Ihsan Fajri dipersilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Kakak Yusti ya sudah membuka acara Zoom hari ini dan sudah menambah semangat kita nih ya dengan menyanyikan Mars SR12. Insya Allah. Suara saya terdengar gak aman gak jelas? Teman-teman gimana? Aman gak ya? Boleh dong dicek sound dulu nih. Sebentar. Oke, selamat datang yang baru bergabung ya. Boleh teman-teman yang baru datang, yang baru gabung boleh silakan absen di Zoom chatnya, sebutkan nama, sebutkan level mitra dan juga dari wilayah mana nih. Nah, kita pengen sapa-sapa dulu deh teman-teman nih. Ya, bagaimana cuaca di sana nih teman-teman nih, yang di wilayah teman-teman. Cuacanya bagaimana ini? Ya, dan kita lagi di kantor pusat di Bogor. Saat ini cuaca di Bogor lagi hujan, alhamdulillah ya. Teman-teman di sana gimana situasi dan kabarnya, cuacanya? Nah, absen dulu kita. Nah, Depok hujan ya. Wah, Bekasi mendung nih ya.
Dal, medan cerah. Ya. Oke, oke. Malang mendung, mendung syahdu ya, insya Allah. Ya nih sambil sambil hujan-hujan seperti ini ya mendung. Nah, lebih enak kalau kita sambil seduh gomilku ya. Masya Allah, mantap sekali nih. Jombang ya, Jombang siap belajar. Insya Allah luar biasa nih Bu Sika nih. Ya. Oke, teman-teman. Ya, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir pada acara hari ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga teman-teman kita, saudara kita yang mungkin saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk rasa sakit dan juga mungkin sedang ada urusan sehingga tidak dapat hadir pada siang hari ini. Ya, semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa dapat bermanfaat bagi kita, menambah pengetahuan kita dan juga keterampilan kita sehingga bisa dapat diaplikasikan dalam kehidupan bisnis kita. Ya tentunya juga harapannya agar kita bisa meningkatkan profit kita dan juga omset kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ya biar nambah semangat kita pada hari ini dan juga berkah kita pada hari ini, kita buka Zoom kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terucapnya kalimat basmalah, maka Zoom kita akan kita mulai. Nah, bagi teman-teman yang baru datang dan baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung. Boleh silakan untuk di absen dulu ya, sebutkan namanya dari mana teman-teman ya, sebutnya level mitranya dan wilayah mana nih ya. Oke, ya teman-teman, siang hari ini kita akan sharing tentang apa nih? Kita akan sharing tentang tema hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Oke, tentang marketplace nih. Teman-teman di sini sudah pakai marketplace belum untuk ekspansi pemasarannya? Siapa di sini yang sudah menggunakan marketplace ya? Mungkin marketplace ada banyak ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada apa lagi? Ada Facebook, Facebook media sosial, tapi juga ada marketplace-nya Facebook, ya. Terus ada Blibli, sudah tapi belum optimal. Mau mau nyoba Shopee tapi masih bingung, ya. Sudahkah pakai Shopee, ya? Teman-teman yang lain yang belum, mana cung suaranya yang sudah, mana boleh yuk coba. Kalau misalkan sudah, kalau yang sudah punya akun, baik itu di Shopee atau di Tokopedia, nah coba sudah. Nah, apakah sudah dimaksimalkan atau masih belum dimaksimalkan atau belum optimal? Boleh silakan di komennya. Terus kendala-kendala apa yang dialami? Boleh silakan teman-teman ya. Share dulu, kita sharing-sharing di grup ya. Sharing-sharing dulu di chat kita nih ya, di Zoom chat. Oke, masih bingung gimana cara optimasinya atau optimalnya gimana? Oke ya. Oke, baiklah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Senin. Ya, hari Senin di tanggal eh, tanggal berapa hari ini kita? Tanggal 9. Nah, 9 di bulan 9, tanggal 9 di bulan 9 di 2024. Ya, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan tujuan kita sharing-sharing bersama dengan temanya adalah optimasi marketplace. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya marketplace tapi mungkin belum dimaksimalkan atau mungkin teman-teman yang belum punya marketplace ya, yuk boleh silakan nanti tinggal dibikin akunnya. Nanti hari ini kita akan sharing bagaimana untuk melakukan organik ya, secara organik atau mau optimasinya secara organik, jadi tidak melalui berbayar. Oke, yang masih bingung untuk bikin akun Shopee ya boleh nanti eh,
tinggal teman-teman lihat tutorialnya atau mungkin nanti akan kita bikin kelas untuk cara untuk bikin akun ya toko di Shopee dan juga Tokopedia. Oke, ya. Pada siang hari ini kita akan sharing nih dan juga cuaca alhamdulillah hari ini ya biasanya di Bogor ini cerah dan juga mungkin agak sedikit terik, tapi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cuacanya hujan di sini. Semoga hujan ini menjadi nilai berkah bagi kita semua ya. Nah, setiap rintik-rintiknya membawa keberkahan bagi kita semua ya. Oke, hari ini kita akan sharing tentang optimasi marketplace. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya akun Shopee-nya dan bagaimana belum optimal, nah pada hari ini kita akan sharing-sharing ya. Oke, optimasi marketplace kita dari sekian banyaknya marketplace ada Shopee, ada si oranye, si hijau, si merah, si biru, ya si ungu, ada banyak lagi, banyak sekali marketplace di luar sana. Nah, kita akan memilih dua di antara beberapa marketplace yang lainnya. Kenapa kita pilih Shopee dan Tokopedia? Karena secara data dan secara pasarnya penggunanya ini sangat luar biasa ya, lebih banyak. Kalau misalkan kita ada banyak sekali marketplace, nah 5 terbesarnya itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, dan ada Blibli. Nah, dari 5 besar ini kita ambil lagi yang terbesarnya ada dua, Shopee dan Tokopedia. Ya, kalau kita lihat di sini ya jumlah pengunjung dari Shopee dan Tokopedia ini sangat luar biasa banyaknya. Ini data yang kita ambil di tahun 2023 tahun kemarin ya, ini belum diupdate di tahun 2024. Jadi saya masih menggunakan data di tahun 2023. Nah, dari lima 5 e-commerce yang paling terbesar itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Ya, dan dua terbesar lainnya itu ada Shopee dan Tokopedia. Ya, pengunjung yang paling banyak itu Shopee dan Tokopedia. Shopee pengunjung dalam kuartal 1 2023 itu ada 157 juta jiwa. Ya, ada 157 juta pengunjung. Ya, jadi dalam waktu kuartal 1 ya dalam waktu 3 bulan itu pengunjungnya ada sebanyak 157 juta. Dan sedangkan di Tokopedia ini ada 117 juta pengunjung. Ya, jadi Shopee dan Tokopedia si oranye dan si hijau inilah yang memang paling banyak pengunjungnya di marketplace Indonesia. Maka dari itu kita akan mengambil dua yang teratasnya ya. Mungkin secara nanti ini akan sama ya. Nah, terus perbedaannya apa sih perbandingannya? Nah, kalau kita lihat perbandingannya antara Shopee dan Tokopedia, ini masing-masing punya segmentasinya yang berbeda. Nah, kalau di Shopee ini cenderung banyak sekali yang menggunakan eh, dari jenis kelaminnya itu wanita lebih banyak. Sedangkan Tokopedia ini lebih banyak prianya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman belanja apapun itu, baik itu kebutuhan rumah, tangga, ataupun pakaian dan lain-lainnya, kebutuhan kita, ya baik itu tersier, premier, atau mungkin kebutuhan sekunder. Nah, teman-teman lebih sering menggunakan aplikasi oranye atau hijau. Yuk, boleh ya. Kita akan coba cek nih di sini. Boleh sebutkan teman-teman nama nih ya. Sebutkan ini aja deh. Sebutkan apa jenis kelamin. Misalkan saya wanita atau saya wanita lebih sering menggunakan Shopee, saya pria lebih menggunakan. Nah, kita akan mengetahui nih bahwa benar gak sih survei ini gitu kan, lebih banyak pria atau wanita nih yang di Shopee. Nah, wanita oranye ya, hijau saya wanita. Wah, Masya Allah ya nih dari sisi cewek atau female-nya atau wanitanya nih ada juga yang menggunakan Tokopedia di sini ya. Karena memang kalau kita lihat berdasarkan data itu lebih banyak female-nya atau wanita di Shopee. Kenapa sih? Ya, karena memang Shopee itu tampilannya atau mungkin secara tampilan toko-tokonya ini banyak sekali ya tampilan-tampilan tokonya. Jadi banyak kalau kita mau melihat-melihat jadi banyak pilihannya gitu ya. Beda-beda mungkin Tokopedia mungkin lebih menawarkan eksklusivitas ya mungkin kerapihan tokonya. Nah, ya. Nah, Shopee dan TikTok, ada yang Shopee dan TikTok nih, wanita orange, wanita Shopee ya. Istri orange, nah suami Tokped. Nah ya, benar ya, ini beberapa fakta berarti data tersebut berarti fakta ya. Sini ada mengatakan istrinya orange, nah sedangkan suami Tokped. Nah, ada mungkin ada juga yang cowok atau pria atau suaminya juga suka suka Shopee ya, mungkin biasanya ada juga ya.
Saya pakai Shopee, kalau pakai hijau gagal tersambung TikTok, kalau sebelum gabung TikTok nggak pakai Tokped. Nah, dan juga nih si hijau sekarang diuntungkan karena telah bekerja sama dengan aplikasi media media sosial yaitu adalah TikTok. Nah, jadi kan TikTok Shop ini dia berafiliasi terintegritas dengan aplikasi hijau. Jadi aplikasi hijau ini membuat trafficnya menjadi lebih lebih tingkat nih, sedikit lebih meningkat ya dari faktor tahun sebelumnya. Oke, berarti secara data nih bener ya, banyak kan teman-teman sini yang wanita atau mungkin kaum ibu-ibu, emak-emak kalau belanja lebih banyak di Shopee. Sedangkan pria itu lebih banyak di Tokopedia. Kalau kita lihat perbandingan antara aplikasi, memang kalau di Shopee ini tampilan tokonya banyak ya, menawarkan banyak sekali varian-varian. Nah, berbeda sama Tokopedia. Kalau kita kita analogikan ibaratnya Shopee ini adalah pasar nih, ya pasar lah. Mungkin bisa bisa jadi kayak seperti pasar Tanah Abang. Ya mungkin kalau kita lihat banyak sekali kan orang yang menjual, banyak sekali orang produknya itu banyak sekali ditampilkan kan. Nah, kalau misalkan kayak Tokopedia mungkin lebih ke seperti kayak toko-toko, ya toko-toko yang ada mungkin di pinggir jalan, ya ruko-ruko, atau mungkin seperti kayak pasar modern atau mungkin seperti distro-distro. Nah, yang mana mungkin tampilannya itu tidak sebanyak tampilan yang mungkin di toko tersebut, tidak sebanyak seperti di Shopee atau mungkin tidak sebanyak yang di pasar. Kalau pasar kan semuanya barang-barang di bulk keluarin semua gitu kan, gantung semuanya. Mungkin kalau di Tokopedia barang-barang itu nggak dikeluarin semua, mungkin hanya barang-barang yang sampel-sampelnya, contoh-contohnya nanti barang-barang lainnya ada di gudang. Nah, terus juga secara kerapihan mungkin Tokopedia juga rapih. Jadi kalau mungkin kita lihat secara psikologisnya, kaum pria ini lebih cenderung visual. Jadi dia akan lebih senang melihat tampilannya yang unik, yang rapih, ya, yang secara visualnya ini unik. Nah, sedangkan kalau misalkan wanita biasanya pengambilan keputusannya berdasarkan emosional. Jadi dia melihat mana mana yang lebih variatif dan lebih banyak pilihannya. Ya, ini adalah berdasarkan data. Terus secara usia pun juga sama nih ya. Secara usia Shopee ini banyakkan pengunjungnya itu adalah usia di 20 sampai 24 tahun. Berarti usia-usia usia-usia muda ya, usia-usia muda nih. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di Tokopedia, Tokopedia ini pengunjungnya lebih banyak dominan usia di 30 sampai 34 tahun ke atas ya. Nah, ada sekitar 20%-nya. Nah, ya terus kalau misalnya kita lihat dari generasi, nih kita di sini ada generasi Gen X ya. Gen X itu kalian tahun 80-an, terus gen milenial atau mungkin tahun 90-an, nah ada Gen Z. Nah, ya teman-teman masuknya kategori mana nih? Ya, teman-teman masuk kategori Gen X, Gen milenial atau Gen Z nih. Nah, ya. Boleh teman-teman boleh di Zoom chatnya tulis nih ya teman-teman masuk kategorinya mana nih ya atau mungkin sini ada yang Gen old atau mungkin baby boomers ya nah, atau mungkin masih ada yang masih Gen kolonial ya, insyaallah ya luar biasa nih Gen kolonial masih tetap aktif nih luar biasa semangatnya semangat Gen Z nih Gen Z ya. Nah kalau kita lihat sini Shopee banyakan adalah Gen milenial yaitu usia-usia sekarang ini usia 25 tahun ke atas sampai usia 30-an ya usia-usia kelahiran 90 sampai dengan 96 ya kurang lebih Gen milenial nih. Nah ternyata memang saat ini Gen milenial masih banyak pengunjungnya nih baik di Shopee dan juga di Tokopedia. Ya mungkin berapa tahun kemudian ini Gen Z yang akan lebih banyak mendominasi yang menjadi pengunjungnya ya. Kalau kita lihat Gen X ini udah mulai mungkin fokusnya lebih banyak menghabiskan waktu keluarga untuk lebih ke mall atau mungkin ke pasar secara langsung sama keluarga ya. Jadi mungkin jarang membelinya secara online. Nah, terus juga untuk kelasnya juga sama ini kita lihat rata-rata kalau di Shopee ini kelasnya banyak kan kelas middle ya. Nah, kalau di Tokopedia itu sama kelas middle, tapi kalau kita lihat perbandingannya kelas up-nya juga banyak nih ya, menengah atasnya juga banyak. Nah, terus kalau misalnya kita lihat secara wilayah ini banyakkan wilayah di Jakarta dan Jawa nih ya. Shopee ini banyakkan di Pulau Jawa. Nah, terus kalau misalkan di Tokopedia pun juga sama sebagian besar Jakarta dan area Jawa. Ya, oke. Ini adalah bagaimana perbandingan antara pengunjung nih ya, pengunjung Shopee dan pengunjung Tokopedia. Nah, kita perlu perlu sekali ya teman-teman kita harus pahami data pengunjung masing-masing dari marketplace. Kenapa? Karena dari data tersebut kan terlihat demografinya, dari jenis kelaminnya, dari usianya, terus juga dari kelas kelas ekonominya. Nah, maka dari data tersebut kita bisa nih membuat strategi dalam melakukan promosi produk kita
pada pengunjung-pengunjung marketplace tersebut ya. Kalau misalkan kita lihat nih usia-usia berapa lebih banyak di Shopee ini lebih banyak usia di 40 tahun ke atas lebihnya. Kalau misalnya kita punya produk yang memang untuk menyasar di usia-usia 40 tahun ke atas, maka kita bisa melakukan segmentasi ke Tokopedia nih ya sebanyak 16%. Nah, Tokopedia kalau secara usia dia lebih banyak 16% dibanding Shopee. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin lebih ingin menyentuh yang segmentasinya adalah ya kelas yang usia-usia muda. Nah, maka teman-teman bisa cek nih mana pengunjungnya lebih banyak nih, ya. Apakah Shopee atau mungkin Tokopedia atau mungkin teman-teman mau melakukan ekspansi di keduanya. Boleh, sangat-sangat boleh sekali ya. Nah, kalau misalkan Tokopedia itu kita akan lihat dari kesimpulan media berbelanja yang dapat diandalkan, dipercaya dan menjual barang-barang yang berkualitas. Nah, Shopee merupakan e-commerce atau media berbelanja dengan pilihan barang yang lengkap dan aplikasi yang paling direkomendasikan. Nah, kalau dari Shopee ini plusnya apa? Transaksinya besar, ya transaksinya besar, pilihannya banyak, jadi mungkin orang-orang bisa memilih beberapa produk sehingga membuat transaksinya semakin besar. Nah, terus ada fitur afiliasi dan live dan juga ada Shopee Export, fashion-nya. Kalau Shopee ini fashion paling juara memang. Nah, terus ada fitur COD dan juga ada fitur iklan yang mudah di-scale up. Nah, minusnya kalau Shopee ini mungkin opsi pengiriman kurang lengkap dan juga aplikasinya lebih berat, ya karena mungkin memang secara, pengunjungnya lebih banyak, tokonya pun lebih banyak. Nah, ya mungkin kalau misalkan dari pengiriman, berbeda sama Tokopedia, ya karena Tokopedia mungkin sudah bekerja sama dengan, Gojek ya, karena kan dia masih satu naungan PT kan, terintegritas terus juga sekarang terintegrasi ke TikTok. Nah, jadi mungkin ini akan membuat, TikTok lebih unggul ya, plus daripada Shopee. Rata-rata transaksi tinggi, barang mahal bisa laku. Nah, kalau misalkan kita lihat Tokopedia, kenapa mungkin banyakan, kaum-kaum pria, yang suka sama Tokopedia, karena di Tokopedia ini banyak sekali barang-barang hobi yang sifatnya penghobi. Nah, kalau misalkan barang-barang penghobi ini harganya kadang-kadang harga tinggi pun bisa dibeli. Nah, ya teman-teman kalau misalkan ada yang, sifatnya menjual barang-barang yang kreativitas ataupun DIY ya dan juga barang-barang yang hobi, nah itu, Tokopedia lebih banyak ya. Terus opsi pengiriman juga banyak sudah terintegrasi dan Gojek dan TikTok, aplikasi lebih ringan. Ya, terus, permintaannya juga bisa banyak proyek dan juga grosiran. Nah, bisa teman-teman nanti, jika untuk ingin mencari grosir yang beli secara grosir atau mungkin menjadi mitra, di level reseller atau mungkin subagen, teman-teman bisa ekspansi di TikTok. Ya minusnya apa? Mungkin produk fashion dia kalah sama Shopee, terus juga fitur live-nya agak kurang memang, terus secara optimasinya mungkin tidak semudah dan, tidak sesimpel Shopee. Nah, dalam kita melakukan, marketplace, teman-teman yang perlu perhatikan kita ada pondasi dalam marketplace. Nah, pondasi dalam marketplace itu ada apa saja? Ada traffic, konversi, dan produk. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, traffic ini apa? Traffic ini adalah pengunjung, ya. Semakin banyak pengunjung yang datang ke toko kita, maka bisa kita konversikan untuk menjadi konsumen kita. Nah, ketika ada orang yang sudah datang ada banyak pengunjung toko kita dan dia sudah apa namanya, dia melihat melihat produk kita. Nah, maka produk ini yang akan menentukan jika memang produk ini adalah produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya dan juga produk ini berkualitas, maka bisa nanti orang tersebut ya bisa membeli produk kita. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau traffic ini adalah, kunjungan. Nah, seberapa banyak orang yang berkunjung ke toko kita, ya ke toko Shopee Anda atau ke toko, Tokopedia Anda, ya. Terus konversi dari orang yang traffic pengunjung, berapa orang yang beli. Misalkan ada 100 orang yang berkunjung, 100 orang yang melihat toko Anda. Nah, dari 100 tersebut yang beli berapa? Oh, yang beli 10. Nah, berarti tingkat konversi kita sebanyak 10%. Nah, kita lihat nih, orang mungkin faktor beli kenapa? Mungkin apakah karena produknya atau mungkin karena hal lainnya, ini kita harus pertimbangkan. Nah, ya, jadi, kalau di marketplace itu kita harus pahami traffic, ya, traffic, konversi, dan produk ini merupakan dari pondasinya. Kita harus, bagaimana cara mendatangkan traffic? Nah, cara mendatangkan traffic adalah kita dengan iklan, dengan live streaming, dengan broadcast, dan dengan promosi di media sosial teman-teman. Nah, terus bagaimana dengan agar pengunjung tersebut tertarik menjadi melakukan pembelian? Nah, dia melakukan konversi dengan apa? Dia melihat foto produknya, deskripsi deskripsi yang teman-teman letakkan pada deskripsi produk itu jelas, jelas baik itu dalam bentuk manfaatnya, kandungannya apa saja, terus untuk apa aja nih produk digunakannya, manfaatnya, terus juga cara penggunaannya bagaimana, terus, cara penyimpanan bagaimana, nah terus lain-lainnya, berapa beratnya, berapa ukurannya. Nah ini harus kita perhatikan. Ya jadi
Semakin jelas informasi yang kita berikan dalam marketplace toko kita, maka orang itu tersebut akan semakin yakin. Sehingga dia akan meriset nih produknya nih. Ya, dia juga akan membandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini bagus gak sih gitu kan? Oh, ini akan melihat responnya bagaimana nih. Nah, terus pengirimannya bagaimana. Nah, tentu dalam tiga hal inilah yang akan menjadi pondasi kuat dalam agar kita bisa ekspansi di marketplace ya. Nah, terus kita akan bahas secara optimasi organik. Nah, strateginya apa sih berjualan kita di marketplace? Yaitu teman-teman harus membuat halaman produk yang menarik. Ya, kalau misalkan teman-teman mau belanja, teman-teman posisikan sebagai pembeli. Teman-teman melihat produk, mau mencari barang, ya barang kebutuhan rumah tangga. Maka teman-teman pasti akan mencari nih di pencarian. Misalkan teman-teman mencari eh, centong nasi. Nah, ya, keluar kan itu. Keluar tokonya mana dan produk-produknya. Nah, pastikan teman-teman nggak langsung melihat, "Oh, saya pilih yang paling atas karena paling banyak." Nah, nggak juga kan. Pasti teman-teman akan melihat nih, akan melihat dari tampilan fotonya, menarik gak sih fotonya, terus juga lihat dari judulnya menarik gak sih, sesuai gak sih sama kebutuhan kita, sesuai gak sih dengan kata kuncinya. Nah, terus juga dia akan mengklik kalau misalkan dia sudah tertarik sama foto dan kata kunci dan judul produknya, ya, judul produknya, dia akan ngeklik. Nah, di saat ngeklik pasti nanti dia akan melihat tokonya. Tokonya bagaimana, banyak ke sih yang beli, banyak ke sih produk yang dijual. Nah, jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembeli, kita akan melihat halaman produk, halaman toko dari toko tersebut ya. Menarik gak sih tokonya? Banyak gak sih produk yang dijual? Banyak gak sih yang sudah beli? Bagus gak sih ratingnya? Nah, inilah yang akan membentukkan pembeli untuk membeli produk di toko kita. Terus juga menggunakan nama toko yang unik dan mudah diingat. Ya, kita juga harus menggunakan nama toko yang mudah diingat, ya. Jangan kita menggunakan nama toko yang mungkin menurut kita keren, bagus, ya kan, tapi sulit sekali diingat dan dilafalkan. Nah, mungkin ini kita harus melakukan evaluasi. Kalau teman-teman sudah terlanjur, boleh silakan nanti dievaluasi. Kira-kira masih bisa nggak sih untuk mengganti nama nama tokonya. Nah, terus membuat judul yang menarik dan tidak spam. Nah, sering sekali kalau saya pun juga melihat banyak sekali yang teman-teman dari Mitra SR12, dia yang menjual produknya tapi tidak membuat judul yang menarik. Contohnya dia jual deodoran tapi hanya tulisnya deodoran deodoran spray. Nah, tidak ada kata kunci yang menariknya, ya. Nah, teman-teman nanti harus membuat kata judul yang menarik perhatian, ya. Terus atau mungkin kita membuat judul yang terlalu berlebihan. Nah, ya, harusnya kita jual deodoran tapi kita masukin juga kata kunci susu. Nah, jadi kata kunci yang tidak menarik, yang tidak sesuai dengan produk yang kita jual, kita masukkan. Nah, ini jatuhnya adalah spam, ya. Nanti algoritma dari Shopee ini akan bingung, ini jual orang tersebut, dia jual deodoran apa jual susu. Ya, karena ada kata deodoran dan ada kata susu dalam satu judul yang sama. Nah, inilah yang akan membuat toko kita akhirnya tidak secara algoritma tidak bekerja dengan maksimal. Ya, terus membuat deskripsi dan harga produk yang jelas, lengkap, dan informatif. Ya, terus juga yang paling penting dalam dalam marketplace, kita menjual marketplace, itu deskripsinya itu juga harus jelas, lengkap, dan informatif. Kenapa? Karena kita jualan online. Ya, kita tidak bertemu langsung dengan pelanggan kita. Kita tidak bertemu langsung siapa yang beli sama kita nggak tahu. Kita nggak melihat wajahnya, kita nggak mendengar suaranya. Nah, jadi bagaimana caranya agar konsumen atau calon pembeli kita yang melihat toko kita, melihat deskripsi kita itu dapat membeli produk kita, salah satunya adalah dengan cara kita membuat deskripsi yang jelas. Kenapa? Ya karena secara online biarkan kita berikan informasi yang jelas. Ya kita kita masukkan informasi-informasi yang jelas, ya misalkan dari kandungan produk tersebut, misalkan kita jual Gomilku, nah masukkan Gomilku ini kandungannya apa. Nah terus manfaat utamanya apa. Nah, manfaat utamanya kemana, ya. Terus Gomilku banyak manfaatnya, banyak sekali manfaatnya ya, dari A sampai dengan Z bahkan ada. Nah, tapi teman-teman mana yang mau dikuatkan, ya? Mana yang mau dikuatkan? Apa mungkin teman-teman misalkan mau jual Gomilku mungkin mau menyentuh di stunting. Nah, teman-teman nanti bisa bisa menggunakan manfaatnya lebih ke arah yang stunting dan berkaitan dengan stunting tersebut gitu. Nah, misalkan teman-teman mau untuk yang untuk tulang gitu kan, untuk daya tahan tubuh atau mungkin untuk tulang yang mungkin untuk usia-usia di 50 tahun ke atas. Maka teman-teman bisa menggunakan masukan manfaatnya itu untuk yang mengarah atau mungkin
keluhan-keluhan yang terjadi pada, segmentasi pasar yang kita tuju tersebut, ya. Terus juga selain kandungan, manfaatnya apa, kita juga masukkan bagaimana cara pembuatannya. Terus masukkan juga BPOM-nya dan halalnya semuanya kita masukkan juga untuk informasi, ya. Karena kita jual produk, skincare dan juga produk herbal ini harus dimasukkan nih. Jelas nggak sih produk kita sudah terdaftar belum sih? Nah, teman-teman harus masukkan. Jadi nanti masukkan kodenya, masukkan, kode BPOM-nya berapa, nah masukkan di deskripsi. Terus cara penggunaannya bagaimana? Nah ini juga harus kita masukkan, ya cara penggunaannya bagaimana dan kalaupun kita jual misalkan ada, masaknya misalkan kayak dia kita susu itu kan biasanya ada setelah diseduh itu ada masaknya berapa lama harus dihabiskan. Nah itu harus dijelaskan juga. Ya terus cara penyimpanan juga harus dijelaskan, ya. Jangan sampai nanti kita nggak memberikan informasi yang jelas, nanti konsumen karena memang ketidaktahuannya dia meletakkan atau menyimpan produk kita asal-asalan aja dan setelah itu hasilnya nggak maksimal, nanti dia komplain kepada kita. Nah, itulah yang mungkin kita hindarkan. Jadi kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dalam deskripsi produk kita, ya. Terus membuat halaman. Nah, membuat halaman juga sama ini ya. Ini halaman contoh yang saya ambil, toko toko ini adalah toko officialnya ya, toko SR12-nya. Nah, kalau kita lihat nih SR12, toko officialnya tidak menjual produknya, kita hanya menjual produk non-produk ya, seperti ada gamis, sejadah, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh halamannya. Kalau misalkan nanti ada orang yang mau beli produk kita, pasti dia akan ngeklik. Ya, kita pun juga kalau mau beli produk di Shopee, pasti kita klik tokonya. Kita lihat nih, bagus gak sih tampilannya? Banyak gak sih dia jual produknya apa aja sih? Nah, ya. Nah, kita harus bikin halaman produk. Nah, tahukah teman-teman bahwa ya calon pembeli mengunjungi toko melalui halaman produk. Nah, halaman produk dapat diibaratkan sebagai etalase toko yang dapat menarik perhatian calon pembeli untuk mengunjungi toko kita. Nah, pada toko online biasanya halaman produk terdiri dari beberapa komponen seperti foto produk, nama produk, dan deskripsi produk. Ya, Anda juga dapat menerapkan strategi branding toko melalui komponen-komponen yang ada pada halaman produk ya. Jadi kita bisa bikin nanti ada bannernya, ada semacam spanduknya. Ya, kalaupun kita di toko offline, pasti kan kita punya spanduk kan. Nah, untuk menandakan toko kita menjual produknya apa saja. Nah, sama di toko online pun juga sama ya. Tampilannya seperti ada gambar sebelah kanan ini, ada ceramide, ada siu. Nah, inilah bannernya ya, banner online-nya. Ini harus digunakan. Ya, jadi tidak terlalu polos-polos banget. Ya, kita kalau punya toko, teman-teman punya toko offline, pasti kan juga ada spanduknya, ada X banner-nya, ada nama tokonya, ada etalasenya dan lain-lainnya. Nah, ya. Nah, biar nanti orang orang tersebut menarik masuk ke toko kita, pasti kan dia ngelihat dulu nih bannernya, spanduknya dan lain-lainnya kan. Oh, ini ada produk apa? Oh, ini ada produk susu. Akhirnya dia mampir. Ya, dia mampir untuk melihat produk kita kan lebih banyak lagi. Nah, sama di online pun juga sama demikian seperti itu ya. Nah, proses yang dilalui pembeli saat belanja online. Ya, prosesnya dia yang pertama pasti produknya dilihat dulu nih. Ya, calon pembeli akan melihat produk yang dijual di toko Shopee. Ya, dia akan melihat tampilan produknya. Terus ya, yang dipromosikan melalui iklan atau promosi di media sosial. Dia akan lihat produknya. Setelah dilihat produk, dia lihat halaman produknya. Ya, setelah dilihat halaman produknya, jika oke dan sesuai dan dia ngelihat tentang performa tokonya, respon pembeliannya, terus juga dari ratingnya. Nah, baru dia akan masukkan produknya ke keranjang. Nah, setelah dia masukkan produk ke keranjang, mungkin dia masih ada gak sih produk-produk yang mau dibeli? Mungkin dia lihat lagi atau mungkin nanti dia akan cari-cari barang-barang lain. Nah, jika oke, baru, calon pembeli kita dia menyelesaikan transaksinya dan check out produknya. Ya, ini adalah prosesnya. Jadi halaman produk ini juga penting juga bagi kita karena biar, eee, calon pembeli kita bisa melihat toko kita secara secara informatif, secara detail, ya dan juga secara visual pun juga menarik. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan nama toko yang unik dan mudah diingat. Ya, pemilihan nama toko yang unik dan mudah diingat adalah faktor penting. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan bawa nama SR12, misalkan teman-teman di wilayah mana, wilayah Jakarta. Nah, teman-teman bisa masukkan nih, ya, Sun SR12 Jakarta. Nah, ya seperti ini ada nih, ya di sini ada distributor SR12 Jakarta. Ya, terus juga di sini ada SR12 Gambut. Nah, ya teman-teman bisa masukkan wilayah teman-teman di nama tokonya. Tapi hindari untuk menggunakan kata official di toko online Anda ya, karena official itu hanya milik toko SR12 resminya ya.
Teman-teman bisa masukkan nama toko teman-teman, terus SR12-nya dan wilayahnya ya. Nah, terus juga untuk tips branding pada halaman produk, teman-teman bisa menggunakan warna nih, ya kan tadi ada pilih-pilihannya nih, ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan warna pada halaman produk dan warna ini juga berkaitan dengan psikologisnya, filosofisnya ya. Misalkan teman-teman mau menggunakan warna merah. Nah, merah ini berarti maknanya mungkin menunjukkan berani dan kuat. Biru menunjukkan kesetiaan dan kejujuran. Kuning menunjukkan ceria dan menonjol, ya terus juga hijau menunjukkan harmoni dan keseimbangan. Nah, teman-teman bisa sesuaikan nih, ya teman-teman mau menggunakan warna apa. Oh, saya mau nanti menggunakan warna biru. Nah, boleh silakan warna biru. Nah, untuk menggunakan halaman produk ini, teman-teman bisa menggunakan warnanya harus yang terintegritas ya. Teman-teman di halaman di Shopee menggunakan warna biru. Maka teman-teman ketika nanti bikin konten-konten yang berkaitan dengan produk itu harus sesuai dengan warnanya. Ya, terus juga misalkan teman-teman di Instagram itu pun juga harus berkaitan dengan warnanya sama. Jadi harus sama. Yang di toko Shopee misalkan dominan warna biru, di Instagram juga dominan warna biru, di toko atau mungkin di WhatsApp pun juga teman-teman menggunakan logo dan lain-lainnya itu sama menggunakan warna biru. Jadi harus sama semua dan seragam ya. Jadi ketika nanti, konsumen Anda tahu nih, oh ini toko si A bener nih, ya Shopee-nya bener warnanya biru, dia khas banget sama warna birunya ya. Atau mungkin teman-teman mau menggunakan warna yang tidak ada di layar ini ya, selain merah, biru, kuning, hijau, teman-teman mau menggunakan warna pink boleh silakan. Teman-teman mau menggunakan abu-abu ya boleh silakan, yang penting kalau teman-teman yakin dengan warna tersebut dan, paham dengan filosofisnya boleh silakan ya. Terus juga membuat foto produk. Nah, dalam membuat foto produk ini juga harus kita perhatikan karena kalau kita toko online itu yang akan lihat utama adalah foto produk kita. Foto produk kita sesuai gak sih? Nah, ya usahakan untuk menggunakan foto asli. Teman-teman bisa foto menggunakan kamera ya dengan latarnya putih atau latar polos belakangnya. Jangan terlalu banyak gambar di belakangnya karena nanti ini akan disarankan dari pihak Shopee adalah layar belakangnya itu polosan ya. Jadi backgroundnya agak polos. Nah, kalau teman-teman nggak sempat untuk foto produknya boleh nanti tinggal minta ke leader teman-teman untuk fotonya biasanya kita ada ya dari kita siapin foto-foto yang mungkin sifatnya adalah yang PNG jadi polosan ya hanya produknya aja tanpa ada background teman-teman bisa nanti menggunakan dan mengeditnya di aplikasi lain ya. Terus juga menggunakan foto asli, gunakan latar belakang yang putih atau polos, terus pastikan pencahayaannya pun juga baik, pastikan foto dihasilkan memiliki resolusi tinggi, jadi ketika nanti diupload itu pas dilihat sama calon pembeli Anda itu nggak pecah ya, tidak pecah, produknya, fotonya. Terus, diambil diambil fotonya dari berbagai sisi ya, sisi depan, kanan, kiri ya. Jadi biar nanti, konsumen kita pun juga tahu nih ya dari berbagai sisinya seperti apa sih produk kita. Nah, terus juga hindari mengedit foto secara berlebihan yang dapat mengubah warna. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada contohnya ya dari pihak Shopee menyarankan contohnya seperti ini. Ada logonya, boleh silakan teman-teman bisa masukkan logo SA12 ataupun juga teman-teman bisa memasukkan logo toko teman-teman sendiri ya. Logo bisa gambar di pojok kiri atau atas, boleh silakan. Terus juga ada fotonya di sini polosan. Nah, terus juga ada informasinya kalau misalkan teman-teman ada jual dalam berupa box. Nah, bisa masukkan nih berapa nih ukuran boxnya ya. Terus berapa beratnya nanti masukkan juga di deskripsinya ya. Seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke nama dan juga judul produk. Nah, penggunaan nama produk yang efektif akan berpengaruh pada urutan atau posisi produk tersebut di halaman pencarian. Nah, maka dari itu kita harus pastikan penamaan produk telah sesuai dengan ketentuan Shopee ya agar produk Anda mudah diingat atau mungkin teman-teman mau masarin produk di Shopee atau mungkin Tokopedia ini punya sama. Nama produk dan judul produk itu penting juga ya. Beberapa adalah alasan pentingnya untuk penamaan produk yang efektif. Ya, pentingnya nama produk, iklan produk serupa akan menjadi optimal. Posisi produk pencarian akan semakin tinggi. Produk mudah ditemukan oleh calon pembeli Anda. Nah, kalau misalkan judul kita sesuai, nah benar, nah maka pada saat nanti teman-teman melakukan iklan, nah maka iklan ini bisa efektif karena dia akan menyasar algoritmanya sesuai dengan judul kita. Kalau misalkan nih kita membuat judul produknya yang keliru ya, kita mau menyentuh nih, misalkan kita jual apa?
Ya, kita misalkan jual jual baju. Nah, kita jual bajunya baju apa? Nah, kita masukin semua kata kuncinya. Kita jual baju muslim, pria, terus kemeja dan lain-lainnya. Nah, jadi ada banyak kata kunci kita masukkan. Harapannya, harapan kita sih memang biar ketika nanti orang nyari kemeja, produk kita muncul. Ya, kita jualnya kaos nih, ya. Tadi tapi di judul kita masukin kaos iya, kita masukin baju iya, kita masukin kemeja iya, kita masukin koko iya. Nah, harapan kita biar nanti kalau dia nyari koko, kaos kita muncul. Kalau misalkan nanti dia nyari kemeja, kaos kita muncul. Nah, kira-kira ini sesuai gak? Ya mungkin secara 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 mungkin ini bahas sama-sama pakaian. Nah, secara namanya adalah jenisnya pakaian. Tapi kan berbeda-beda nih, ya, berbeda-beda jenisnya. Nah, kalau misalkan orang nyari nyari dia kemeja, kalau misalkan toko kita produk kita muncul kaos, nah maka kan pembeli atau mungkin pengunjung ini dia akan men-skip kan, dia tidak akan memilih ya kan, saya milihnya kemeja kok yang muncul kaos sih gitu ya. Terus kalau misalkan nanti kita iklan, nah ini juga nggak akan menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena nanti algoritmanya akan bingung nih, mau pakai kata 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 kunci yang mana nih? Apakah dia menggunakan kata kunci baju, kaos, atau kemeja, atau koko? Nah, maka dari itu teman-teman harus membuat spesifikasi yang jelas dan detail untuk dalam penamaan judul produk ya. Terus posisinya pun juga sama ketika nanti kita banyak pencarian misalkan sesuai misalkan kita klik deodoran deodoran spray SR12 menghilangkan aroma bau badan. Nah ya, nanti ketika ada orang yang cari deodoran SR12 bisa nanti produk kita muncul karena memang produk kita itu spesifik dan memang hanya menjual produk deodoran dan tujuannya pun juga untuk yang memang mereka memiliki bau badan gitu. Nah, terus juga produk kita jadi mudah ditemukan. Nah, apa yang diperbolehkan nih dalam membuat membuat judul produk? Nah, dalam membuat judul produk yang diperbolehkan huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital ya. Jadi huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Terus menggunakan kata kunci yang relevan ya. Mencantumkan satu merek saja jika ada. Nah, terus yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan huruf kapital keseluruhan kata ya kecuali untuk merek. Ya, misalkan teman-teman tulis nih, deodoran spray SR12 atau mungkin SR12 deodoran spray menghilangkan aroma bau badan. Nah, itu menggunakan huruf kapital semua. Ya, mungkin nanti dikiranya nih orang caps lock-nya lagi rusak nih atau mungkin lagi emosi nih, bikin bikin judulnya lagi emosi nih ya. Jadi hurufnya caps lock semua nih, besar semua. Nah, ini yang tidak disarankan dari pihak Shopee. Nah, terus menggunakan banyak kata kunci yang tidak relevan. Ya, seperti tadi ya kita menggunakan kata kunci yang tidak relevan. Ya tujuan kita memang biar ketika nanti ada orang nyari nyari kata kunci A, dia muncul produk kita, tapi ini tidak relevan. Ya justru ini akan membuat algoritma dari produk kita bingung nih. Ini masuknya kategori mana sih gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat spesifikasi lebih mengerucut lagi, lebih jelas. Terus juga kita tidak diperkenankan untuk menambah simbol atau emot ya. Jadi jangan dipasang-pasang emot. Jadi nanti ini akan mempengaruhi dari algoritma kita juga. Nah, rumusnya apa? Rumus dalam membuat nama judul produk ini kalau misalkan, kita ambil dari oranye dan hijau. Nah, ini yang disarankan dari pihak oranye adalah format nama produknya adalah merek. Jadi merek dulu, plus model produk, plus spesifikasi, plus ukuran, ya. Misalkan SR12. Nah, terus kita, masukin sabun bulus. Nah, spesifikasinya apa nih? Ya, 25 gram, misalkan 25 gram. Terus masukkan kata kunci lainnya, spesifikasi itu bisa kata kunci lain, misalkan menghilangkan jerawat, ya, menghilangkan minyak, ya, menghilangkan noda noda membandel, ya, terus dan lain-lainnya. Itu bisa masukkan kata kuncinya di setelah kita meletakkan merek, nah, modal model produk, terus ukurannya berapa, baru kita tambahkan kata kunci lainnya, ya. Nah, terus kalau misalnya di hijau, itu yang disarankan adalah jenis produknya dulu, baru merek, baru keterangan, atau mungkin kata kunci, ya. Teman-teman sampai sini paham ya? Nah, oke. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk di judul untuk produk ini nih, contohnya bagaimana nih ya? Tadi udah spill-spill nih. Menurut teman-teman, untuk kita membuat judul produk dari produk deodoran dan acne cream boleh. Menurut teman-teman mana yang ideal? Sesuai dengan tadi kata kuncinya ya, sesuai dengan kata kuncinya nih. Ya, dengan berdasarkan rumusnya ya. Jadi merek, model produk, spesifikasi dan ukuran dan kata kunci. Boleh. Menurut teman-teman nih
Nah, judul yang tepat yang baik apa? Menurut teman-teman, boleh tulis di Zoom chatnya. SR12 deodoran spray semprot penghilang bau badan. Ya, mungkin kata spray sama semprot ini mungkin kemungkinan akan sama ya. Jadi mungkin ya salah satu katanya bisa dihilangkan nanti nih. Ya, agar tidak bermakna double. Oke ya, luar biasa nih. Terus deodoran premium SR12 ya atau mencerahkan ketiak bisa nih. Ya, SR12 deodoran spray herbal non alkohol. Bisa, oke. Boleh? Yang acne krimnya masih belum? Oke, acne krimnya sudah ada nih. Acne krim ya, menghempaskan jerawat. Ya, ini bisa nih ya. SR12 deodoran spray anti bau badan 60 mili. Deodoran premium bantu hilangkan bau tak sedap, memutihkan ketiak, menambah percaya diri. Oke. Deodor SR12 deodoran premium menghilang bau badan 60 mili boleh ya atau mungkin deodoran spray ya 60 mili ya premium 60 mili penghilang bau badan ya bisa ya bisa. Kata ampuh, kata contohnya seperti apa? Boleh Bu Tia silakan seperti apa? Tergantung nanti kalimat selanjutnya apa. Ya. Mungkin ampuh menghilangkan bau badan itu bisa. Ya, ampuh menghilangkan jerawat itu bisa. Ya, ampuh eh, mendatangkan jodoh itu bisa. Ampuh mendatangkan percaya diri, nah mungkin itu bisa ya. Jadi tambahin kata sebagai kata kunci ya, itu bisa. Oke, ada lagi yang lain? Kita sering-sering di sini ya teman-teman. Jadi mulai sekarang coba diperhatikan ya. Jadi jangan hanya menulis deodoran spray SR12. Nah, ini nanti kata kunci juga bingung juga nih ya. Ya, hempas jerawat membandel. Oke, bisa nih ya. Obat jerawat. Oke ya, ini sudah luar biasa teman-teman nih ya. Ini sudah semakin paham ya bagaimana cara membuat judul produk di eh, Shopee atau mungkin Tokopedia. Oke, kita ke selanjutnya. Selanjutnya setelah teman-teman udah masukkan foto produknya, terus membuat judulnya, judul produknya, nama produknya. Selanjutnya teman-teman membuat deskripsi produk ya. Selanjutnya kita membuat deskripsi produk. Nah, fungsi utama deskripsi adalah untuk menjelaskan secara rinci tentang produk yang dijual. Ya, karena itu dia, kita ini jualannya jualan online. Ya, kita tidak bertemu langsung sama konsumen. Kalau kita jual offline, yang mana kita ketemu sama konsumen langsung, nah teman konsumen bisa bertanya secara langsung kepada kita, ini gimana manfaatnya, produknya apa, terus manfaatnya apa. Nah, atau mungkin kita pun juga bisa bertanya pada konsumen kita permasalahannya apa yang dihadapi. Nah, lain cerita kalau misalkan kita di online, maka dari itu deskripsi produk ini sangat-sangat diperlukan dan sangat penting penting sekali dalam melakukan organik ya optimasi organik dalam menjual produk kita di online ya. Terus harus jelas lengkap, berikan informasi dengan jelas ya, seperti satu keunggulan manfaatnya. Terus spesifikasi fitur bahan utama kandungannya apa saja ya. Jadi teman-teman harus masukkan tuh deskripsi ya manfaatnya apa, bahan kandungannya apa, kelengkapan produk ini apa ya, terus garansi produknya bagaimana, variasi produknya ada apa saja, cara penggunaannya bagaimana, ya cara penyimpanannya bagaimana, dan boleh tambahkan juga seperti dia nomor BPOM-nya dan lain-lainnya bahwa memang barang kita ini sudah resmi dan legal dalam dilakukan penjualan ya. Ini harus diperhatikan dalam deskripsi produk. Nah,
membuat deskripsi produk, ya gunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Ya, terus letakkan informasi penting seperti keunggulan dan fungsi produk di awal paragraf. Buat deskripsi produk dengan poin-poin. Nah, teman-teman bisa menggunakan poin-poinnya. Misalkan manfaat produk, ya poin 1 apa dan lain-lainnya, 2 apa, 3 apa, terus kandungannya apa. Ya, jadi kadang kita sering menemukan nih kandungan. Jadi kandungan itu misalkan tulisnya adalah susu etawa apa namanya koma terus daun kelor koma dan lainnya. Nah, ini kadang membuat pembeli lebih panjang kata-katanya. Nah, dalam ini kita harus bikin poin-poin. Misalkan manfaat produknya apa? Ya, dapat mencegah stunting. Terus apa nih? Misalkan memperlancar perencanaan perencanaan nih ya, apa perencanaan ya. Ya. Nah, terus apa lagi? Ya, misalkan untuk daya tahan tubuh ya. Terus itu dipakai poin tuh, ya pakai poin. Biasanya di deskripsi itu ada pilihannya kalau teman-teman mau masukkan poinnya ya. Jadi lebih lebih enak dilihatnya. Nah, terus juga untuk kategori kecantikan, ini masukkan BPOM-nya bisa. Ya, terus makanan minuman, saran penyajian bisa masukkan, terus saran penyimpanan dan lain-lainnya. Kalau misalkan kayak untuk elektronik, itu ada garansinya, saat ketentuan untuk klaim garansi. Ya, ini kalau misalnya produk kita ada kecantikan, maka teman-teman perlu memasukkan BPOM-nya. Ya, terus juga untuk makanan minuman, kita pun juga ada produk kita seperti kita ada susu, ada produk lainnya. Nah, itu kan sifatnya adalah minuman dan makanan minuman ya, banyak kan kita minuman. Nah, itu saran penyajiannya seperti apa? Ya, seperti Maxi Propolis, ya, itu saran penyajiannya seperti apa? Terus saran penyimpanan seperti apa? Itu harus disampaikan di deskripsi, ya. Ini misalkan contohnya dari pihak Shopee, ya, deskripsi produk, mau packing order kamu jadi beli kece dan lain-lainnya. Nah, ini harus dipakai poin-poin nih ya. Kenapa harus pakai box Shopee? Nah, ini packing rapi, memberi kepuasan, bahan tebal, terus ada detail produknya pun juga ini pakai poin-poin. Ya, di teman-teman nanti bisa mencontohnya atau mungkin teman-teman bisa melihat di toko lain produk yang sama, misalkan susu Gomilku di toko yang sama, misalkan teman-teman melihat deskripsinya yang jelas, lengkap, teman-teman bisa mungkin di copy, tinggal teman-teman nanti tinggal ditambahkan lagi, disesuaikan dengan gaya komunikasi dan gaya bahasa teman-teman ya. Ini contohnya misalkan Gomilku, ya di sini ada mungkin fitur utama, ada sumber nutrisi dan lain-lainnya, terus manfaatnya apa? Nah, pencernaan lebih baik, mendukung saran tulang, ya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus saran konsumsinya apa? Nah, ini juga kita bikin poin-poinnya. Terus cara penyimpanan seperti apa dan catatannya apa, ya. Terus lain-lainnya ini ada nama produk, volumenya, ukurannya, kemasan dan lain-lainnya ini harus kita perhatikan, ya. Ini untuk membuat deskripsi produk ya teman-teman nanti harus lebih detail dan lebih jelas lagi dalam membuat deskripsi produk. Nah ini adalah contoh informasi yang keliru nih yang saya temukan di aplikasi Shopee ya aplikasi marketplace ya. Ini deodoran spray SR12 ya harganya 40 juta. Nah, ini deodoran Sultan harganya 40 juta. Ya teman-teman kalau misalkan lihat ini mau beli gak? Ya teman-teman mau beli gak? Beli deodoran seharga 40 juta. Ada yang mau beli gak? Ya, diskon deh ya. Teman-teman mau gak? Saya jual deodoran spray seharga 40 juta. Nanti yang beli saya kasih diskon 50% ya. Ya, tetap aja harganya 20 juta ya. Nah, ya. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ini nih, saya udah coba promosi di Shopee ya, tapi belum ada yang beli. Nah, pas dicek oh ternyata masukin harganya. Mungkin saking semangatnya ya masukin angka nih ya 40.000, saya 42.000 atau 45.000 kita masukin ya, nolnya kebanyakan. Nolnya kebanyakan. Jadi ini harganya jadi Masya Allah luar biasa nih jadi deodoran Sultan nih ya. Harga 40 juta dapat deodoran. Ya. Nah, ini informasi yang keliru. Jangan sampai hal ini terjadi ya, teman-teman ya. Jangan sampai hal ini terjadi, maka ini akan berdampaknya sangat luar biasa sekali, ya akan berpengaruh nih, ya. Terus juga ini kalau kita lihat di sini dari judulnya pun juga sama ya. Kita perhatikan ya, teman-teman ya. Kalau di sini judulnya deodoran spray sebelah kiri, yang sebelah kanan deo spray. Nah, kalau untuk hal ini, untuk deo spray itu mungkin singkatan dari deodoran spray. Tapi itu hanya kita ya yang paham aja nih. Kita sebagai penjual atau mungkin juga orang-orang mitra-mitra SR12 yang paham tentang deo spray. Singkatan dari deodoran spray. Tapi konsumen kita yang mungkin mereka belum tahu produk SR12,
Nah, mereka belum paham juga. Nah, maka dari itu kalau untuk judul masukkan jangan dulu disingkat-singkat ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman beli dari mitra, ya reseller Anda atau supplier Anda beli, boleh nih, boleh menggunakan Deospray ya, Deospray Premium atau Deoprep ya, atau mungkin bebas lah bahasa singkatan mana itu boleh silakan. Tapi kalau misalkan untuk ke calon pembeli yang mana notabene mereka belum mengenal tentang produk-produk SR12, maka kita harus masukkan yang jelas. Jangan disingkat-singkat terlebih dahulu, oke? Ya, terus kalau dilihat ini kata kuncinya dalam judul produknya dia terlalu apa adanya. Tidak ada kata kunci tambahan, tidak ada lagi eh, eh, apa namanya, tidak ada ukurannya, tidak ada kata kunci satu, kata kunci dua, kata kunci tiga, ini tidak ada ya. Terus harganya pun juga sama, keliru ya. Ini juga harganya sama 42 jutaan, sama, keliru ya. Terus ini juga harus kita perhatikan ya, teman-teman harus perhatikan jangan sampai hal ini terjadi pada toko kita. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara kita melakukan optimasi? Nah, optimasinya mungkin bisa cara organik ya. Yang tadi disampaikan itu adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan optimasi organik. Nah, dalam aplikasi organik ya. Tadi teman-teman setelah sudah deskripsi sudah semuanya, teman-teman nanti bisa per 4 jam sekali itu naikkan produk. Ya, jadi di sisi sisi gambar produk nanti ada keterangan ya, diklik situ ada titik 3, diklik nanti ada pilihan naikkan produk. Nah, jadi naikkan produk ini nanti bisa produk kita bisa naik ke halaman pencarian teratas. Nah, ya. Setiap 4 jam sekali teman-teman harus naikin produknya 4 jam sekali, 4 jam sekali naikin produk. Lalu setelah teman-teman sudah naikin produk per 4 jam sekali, nah teman-teman bisa menggunakan link dari produk yang di toko online kita, itu kita posting di media sosial kita. Jadi kita promosikan ya, kita promosikan dari produk kita itu di media sosial kita ya, di Instagram kita masukkan. Nah, biar lebih banyak banyak trafficnya, nah ini kita bikin konten-konten yang menarik ya, konten-konten yang menarik yang sifatnya adalah bagaimana bahwa produk ini bisa menyelesaikan permasalahan mereka ya. Kalau misalnya kita lihat nih ya, teman-teman kita lihat kalau misalnya di Instagram itu banyak sekali kan seperti ada video-video yang ujung-ujungnya adalah klik link bio. Nah, baru klik muncul produk ke Shopee-nya. Nah, itu teman-teman bisa praktekkan. Teman-teman tinggal bikin video yang unik, yang kira-kira menarik, tinggal nanti ujungnya adalah klik link bio. Nah, link bio itu adalah dari produknya langsung ke toko teman-teman ya. Itu adalah untuk optimasi organik ya. Teman-teman tinggal promosikan. Lalu kalau misalnya untuk iklan bagaimana? Nah, untuk iklan ini kita nggak terlalu panjang lebarnya, cuman sekilas aja. Nah, bagaimana sih cara untuk iklan? Nah, kalau untuk iklan kita akan nanti mungkin bahasnya terpisah lagi karena akan lebih panjang, akan lebih kompleks lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin ada iklan nih, tapi harus diperhatikan juga ya, iklan itu ya, teman-teman mungkin kalau misalnya ada nggak ya pernah dengar saran, bagaimana ya caranya kalau misalkan penjualan kita meningkat ya di Shopee kita, saya masih baru nih buka toko, ya udah diiklanin aja. Ya, pas diiklanin ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin istilahnya iklan kita boncos. Nah, ada nggak yang seperti itu? Nah, ada nggak teman-teman di sini yang sudah iklan di Shopee? Oke, ya. Sudah pernah boncos, oke. Karena mungkin masih baru ya. Kalau misalkan masih baru, jadi kalau misalkan iklan itu sebenarnya ada kategorinya. Kalau misalkan toko kita masih baru, kita tujuan iklan itu adalah bukan untuk sales, tapi untuk mendatangkan traffic. Lalu ada juga yang kedua, tujuan dari iklan adalah penjualan efektif. Lalu yang ketiga adalah penjualan secara ugal-ugalan. Maksudnya iklan yang tujuannya adalah promosi, kita jor-joran untuk penjualan. Nah, kalau misalnya kita masih baru buka toko atau mungkin traffic kita belum terlalu banyak. Atau mungkin pembeli kita belum terlalu banyak juga, traffic kita belum terlalu tinggi. Nah, kita bisa menggunakan iklan tujuannya adalah untuk mempromosikan, ya, untuk mempromosikan dan menginformasikan di pengunjung Shopee bahwa ada toko kita nih di sini. Ibaratnya kalau misalkan dalam satu mall, kan traffic ini pengunjung, ibaratnya satu mall. Ya, dalam satu mall ini ada toko yang baru nih.
Ya, ada pengunjung yang lalu lalang kan dia kan pasti akan melihat ini ada dia tahu gak sih kalau di situ ada toko baru ya. Nah, maka kita perlu namanya iklan ini adalah untuk menarik perhatian pengunjung agar mengetahui bahwa di mall tersebut ada toko kita. Sama halnya pun juga sama di Shopee. Ya, jadi kita tujuan kalau misalnya kita masih baru produk toko kita, maka tujuan iklan itu adalah untuk mendatangkan traffic. Untuk menginformasikan bahwa saya pun juga punya toko di Shopee ya. Di Shopee ini sih ada toko saya gitu. Yuk teman-teman datang ke sini ya. Nah, bagaimana agar nanti pengunjung tersebut atau kita sudah melakukan iklan tersebut, trafficnya naik, bagaimana agar terjadi konversi? Maka dari itu yang tadi ya, teman-teman harus perhatikan juga bagaimana toko teman-teman sudah siap gak menerima traffic traffic dari pengunjung. Nah, kita harus memperhatikan, kita harus memperbaiki judul kita harus memperbaiki halaman kita, ya kita buat desain sebagus mungkin, seunik mungkin. Terus juga kita membuat deskripsinya itu pun sejelas mungkin. Jadi ketika nanti ada traffic pengunjung yang datang ke toko kita, nah dia melihat-lihat kalau memang sesuai dengan kebutuhannya, pasti nanti akan terkonversi dia menjadi pembeli. Nah, kalau sudah jadi pembeli, barulah muncul sales. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di layar, ini ada iklan, traffic, konversi, dan sales. Jadi tujuan iklan itu bukan untuk mendatangkan sales. Nah, terkadang kita banyak sekali beranggapan kalau kita mau sales, ada penjualan di ya baik itu Shopee atau mungkin di website dan lain-lainnya, kita iklan aja. Ya, kalau mau jualan banyak iklan aja. Jualan banyak iklan aja. Sering sekali kita mendengar arahan-arahan, saran-saran seperti itu. Nah, bahwa yang teman-teman perlu perhatikan, iklan itu bukan mendatangkan sales. Iklan itu membawa traffic, ya iklan di Shopee itu membawa traffic, membawa pengunjung, ya dari pihak Shopee mengarahkan, "Ayo Bapak Ibu ya di sini ada toko baru nih, ada toko herbal ya, ada toko herbal ABC ya silakan, silakan ya di sini ada barang-barangnya sesuai kebutuhannya, ada produk lain-lainnya." Ibaratnya kalau iklan dari Shopee seperti itu ya, dia dari pihak Shopee atau mungkin pihak mall akan mempromosikan ya dengan berbagai cara, mungkin dengan berbagai platform media sosialnya dan lain-lainnya. Ya, biar nanti, "Nih, di sini ada toko baru, yuk semuanya datang, ya berkunjung, cek lokasinya, cek tokonya, ya ada barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan Anda." Ya, jadi iklan itu adalah mendatangkan traffic. Ya, jadi untuk di Shopee ini atau mungkin di marketplace, tujuan iklan untuk mendatangkan traffic. Nah, setelah traffic ini banyak ke toko Anda, ke toko kita, nah baru terjadilah konversi. Konversi itu tergantung bagaimana respon Anda melayani chat. Ya, ketika ada orang bertanya seberapa cepatkah Anda membalas chat pelanggan Anda, calon pembeli Anda, lalu juga dia akan melihat nih, ya rating Anda bagaimana, rating tokonya, terus juga dari produknya, variatifnya lengkap gak sih, sesuai gak sih sama kebutuhan dia. Nah, inilah konversi. Ketika konversi itu sudah oke dan memang banyak juga nih dari traffic tersebut terkonversi melakukan pembelian, barulah terjadinya sales. Ya, jadi tujuan beriklan itu untuk membawa traffic. Ya, bukan sales. Sales itu adalah hasil dari konversi tersebut ya. Sejauh mana kita bisa menghandle calon pembeli kita. Ya, dalam bentuk apa? Kita merespon chatnya, kita melayaninya, dan juga bagaimana cara kita melayaninya. Kalau misalkan ada yang bertanya, jangan hanya kita jawab, tapi kita balikin lagi pertanyaannya. Nah, terkadang banyak juga nih kalau yang sales-sales itu yang di luar sana, ketika ada yang bertanya, produknya ready gak? Ready. Nah, jadi hanya dijawab aja. Nah, kita harus tanya balik nih, "Ready Kak, silakan silakan Kak, mau rasa apa?" Boleh kita tanya balik lagi, ya, "Ready Kak, boleh Kak, silakan Kak, pembelian hari ini akan kita kirimkan hari ini," gitu ya. Jadi kita juga ini tergantung konversi ini tergantung bagaimana diri Anda dalam melayani traffic tersebut, melayani calon pembeli Anda. Barulah ketika Anda sudah melayani dengan baik dan juga mungkin secara tampilan toko Anda sudah oke dan juga lain-lainnya sudah oke, baru terjadinya konversi sales ya. Ini adalah tentang iklan ya, tentang iklan di Shopee atau mungkin di marketplace. Nah, terus untuk iklan pun juga sebenarnya ada ya, iklan itu sebenarnya ada perhitungannya. Nah, jadi untuk menentukan iklan itu ada rumusnya. Nanti kan kita bahas ya. Kalau kita bahas jadi kalau untuk bahas iklan ini kita nggak ngebahas sampai dengan lebih detail, kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya, mungkin, di pertemuan selanjutnya kita akan bikin tentang bagaimana untuk, membuat iklan di Shopee. Ya mungkin hari ini kita akan bahas lebih secara organiknya aja dan juga untuk iklan ini, lebih untuk pemahaman teman-teman aja. Ya.
Nah, terus selanjutnya selain iklan ada namanya live shopping ya. Live shopping itu di Shopee ya, itu ada live shopping, teman-teman bisa maksimalkan live shoppingnya karena memang live shopping ini pun juga sangat diminati ya, ataupun Shopee video. Nah, untuk video pun juga teman-teman bisa upload. Nah, di Shopee itu bisa upload video, teman-teman masukkan video ya, video. Nah, terus juga untuk live, teman-teman bisa ya bagaimana sih cara untuk live. Nah, di sini ada rekomendasi jamnya. Kalau teman-teman mau live itu harus konsisten. Nah, untuk live ini harus konsisten. Mau nanti pada saat teman-teman live ada yang nonton atau tidak, ya teman-teman tetap live aja. Nah, terus kalau misalkan dari pihak Shopee ini ada rekomendasi jamnya itu golden time jam 1 siang sampai jam 4 sore. Terus juga jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya, karena di jam-jam tersebut banyak sekali pengunjungnya sangat tinggi. Ya, nah, teman-teman kalau mau live boleh silakan. Misalkan teman-teman mau ambil live, saya akan ambil live dari jam 1, jam 12 siang sampai jam 1 atau mungkin jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, yang penting teman-teman di saat jam tersebut jam 1 sampai jam 2 teman-teman harus lakukan live secara rutin setiap harinya. Nah, kalau teman-teman mau ambil jam malam, bolehlah saya ambil malam aja jam 7 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam 8 atau mungkin jam 8 sampai jam 10 bebas. Yang penting teman-teman harus ya harus rutin setiap hari dan direkomendasikan itu adalah hari kerja karena hari kerja di jam 1 jam 1 siang sampai jam 4 siang ini kadang-kadang misalkan kita sebagai pekerja, nah itu jam-jam lagi jenuh-jenuhnya, jam-jam lagi pengen santai-santainya, jam-jam lagi pengen kita menghibur diri. Nah, cara menghibur diri bagaimana? Nah, kadang-kadang orang iseng buka aplikasi Shopee, buka aplikasi Tokopedia. Nah, maka dari itu ratingan dari jam kunjungan pada jam tersebut tinggi ya. Terus juga setelah jam 7 sampai jam 9 malam, orang-orang baru selesai aktivitas ya, pulang sampai rumah maghrib jam 6 atau jam 5, jam 6 ya ataupun jam 7. Nah, setelah dia sampai rumah dia istirahat, mungkin sholat, makan. Nah, ada waktu senggang dia santai. Nah, biasanya santai ngapain? Buka aplikasi marketplace ya, cek-cek nih lagi promo apa. Apalagi hari ini tanggal 9 bulan 9 itu pasti banyak sekali kunjungannya. Terus rekomendasi hari kerja. Nah, rekomendasi durasi itu paling efektif adalah minimal 1 jam. Ya, teman-teman minimal 1 jam. Minimal 1 jam melakukan live. Ya, kalau misalkan 1 jam ini misalkan teman-teman nih yang masih baru-baru, ya belum ada yang nonton, ya it's okay. Yang penting teman-teman biarkan selama live 1 jam. Ya, rutin setiap hari 1 jam. Teman-teman nanti bisa kita saling kerjasama, ya share aja ke timnya. Yuk, ya tim hari ini aku mau ada live. Yuk bantu ramaikan live aku. Boleh kita sama-sama saling kerjasama. Ya sama-sama timnya ya. Jadi biar meramaikan live-nya ya. Nanti lama-lama itu ya biar yang penting efektif kita dan continue selama 1 jam minimal agar nanti algoritma Shopee ini bekerja. Nanti Shopee ini dia akan memberikan informasi ya bagi pengunjung yang lainnya apabila memang kita lagi live, nanti akan diinfo nih, yuk ada live nih dari toko A, B, C gitu ya. Nah, ini adalah untuk live. Nah, terus untuk alur live streaming dan menarik ya. Terus juga ini yang pertama, jadi dari 10 menit pertama itu misalkan teman-teman 1 jam. Nah, jadi 10 menit pertama itu informasikan gambaran konten live streaming ya. Misalkan hari ini apa nih? Oke, hari ini lagi ada promo nih ya 99 kita akan lagi ada promo tentang apa ya dan lain-lainnya. Kita akan menampilkan produknya produk apa. Nah, terus kita sampaikan juga nih edukasi teman-teman di sini ya kan. Ada gak sih teman-teman yang sudah pernah konsumsi susu kambing dan lain-lainnya. Nah, kita interaktif situ ya, ngobrol aja ngomong selama 10 menit pertama ya kita gambaran tentang live konten kita tentang apa hari ini ya, tentang apa nih konten kita, live kita. Lalu selanjutnya adalah kita promosikan produk kita. Ini kita ada produk apa aja. Ini kita ada deodoran, kita ada susu, ada lain-lainnya ya kita tampilkan. Yang penting nanti latar belakang dari kita saat live ini ada beberapa produk kita yang kita tampilkan ya. Terus pada saat nanti di menit-menit terakhir baru nanti mungkin kita berikan kejutan. Yuk ya untuk pembelian misalkan untuk Gomilku yang 600 gram pembelian 4 box ya kan dapat potongan harga sekian. Nah, yang penting kita menggunakan skema kemitraan SA12 ya kemitraan. Jadi dengan belanja 500.000 dia dapat potongan 20% Nah, kita bisa berikan kejutan nanti di akhir-akhir live. Nah, ini untuk alurnya kita melakukan live shopping ya. Terus 5 kuncinya adalah
smartphone dengan kamera, mungkin dengan kamera kita yang bagus, kalaupun memang kamera kita mungkin kamera dengan handphone jadul atau mungkin teman-teman dengan HP yang biasa, teman-teman bisa menggunakan eh, apa namanya lampu ya, lampu penerangannya yang lebih lebih baik gitu. Nah, terus koneksi WiFi-nya, internetnya juga harus stabil. Nah, tripod, ya, jadi nanti handphone itu taruh di tripod, jadi biar tetap standby. Ya, tripodnya bisa tripod standing atau mungkin tripod yang di meja. Nah, teman-teman harus miliki ini tripod, jadi biar nanti dia standby. Karena kalau misalkan kita nggak pakai tripod, kita mau megangin, lumayan nih, pegel 1 jam. Ya, 1 jam. Kalau kita megangin cuma 1 menit, ini masih masih oke. Tapi kalau misalnya kita megang HP kita ya selama 1 jam, pegel juga kita nanti. Nanti selesai live kita malah ke tukang urut ya, minta diurut. Terus pencahayaannya juga harus cukup dan juga harus terang. Nah ya, terus produk yang tampilkan juga, nah produknya juga kita tampilkan pada saat kita live. Jadi nanti di belakangnya itu ada produk kita ya. Ini cukup mungkin hari ini tentang bagaimana kita melakukan optimasi secara organik di aplikasi Shopee dan juga Tokopedia ya. Jadi kurang lebih sama sih teman-teman untuk di Shopee sama Tokopedia kurang lebih teman-teman juga sama ya itu kita harus memaksimalkan eh, toko kita, halaman kita, produk kita, terus ya foto produk kita harus bagus, rapi dan juga jelas. Deskripsi produknya pun juga harus jelas. Nah, ya itu harus kita perhatikan. Terus juga teman-teman harus nanti mulai promosi di media sosial dan juga untuk kalau misalkan teman-teman bisa sudah punya pembeli nih ya, sudah punya mitra, boleh nanti sarankan mereka coba melakukan pembeliannya, ordernya melalui aplikasi Shopee gitu ya. Jadi biar nanti aplikasi Shopee teman-teman juga harus ada traffic, ada yang melakukan pembelian. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada sarankan teman saudaranya yang mau belanja, yuk belanja melakukan aplikasi Shopee. Nah, mungkin cukup hari ini Kakak Yusti untuk sharing materinya. Iya. Baik, terima kasih Coach Ihsan. Berikan aplaus tepuk tangan untuk Coach Ihsan. Masya Allah, Alhamdulillah banget materinya tuh benar-benar daging semua. Jadi benar-benar itu tuh materi yang bermanfaat untuk seluruh mitra SR12. Oke, Coach, acara selanjutnya itu tanya jawab ya Coach ya. Khusus untuk 2 orang ya. 2 orang yang mau tanya boleh di raise hand terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada yang raise hand, itu kita jawab pertanyaan ya, Coach, yang ada di... Oke, ada yang raise hand. Kak Tia, silakan Kak Tia. Ya, terima kasih Mbak. Tapi maaf ya saya ini ditutup nggak ada video wajahnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Kak Tia, silahkan. Iya saya mau bertanya Mbak. Coach Ihsan, saya mau bertanya untuk yang misalkan kita upload yang sabun bulus nih di produknya kan. Nah itu tuh di fotonya itu harus ditulis sama manfaatnya apa enggak ya? Apa fotonya saja? Kan tadi ada yang pinggirnya tuh ada manfaatnya, misalkan manfaat sabun bulus apa gitu kan di fotonya itu. Ya, dari Bu Tia ya. Nah, untuk di foto produk, nah teman-teman kan bisa nanti menampilkan beberapa produk ya di toko tersebut ya. Nah, jadi yang pertama bisa nanti masukkan foto sabun bulusnya polosan. Nah, terus dari berbagai sisi. Nah, terus yang kedua di foto selanjutnya teman-teman bisa masukkan tuh. Jadi di sabun bulus tersebut kandungannya apa? Di foto bisa. Terus di foto selanjutnya teman-teman bisa masukkan juga kan manfaat-manfaat untuk dari produk tersebut apa. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan banyak karena untuk di Shopee ini bisa sebanyak sampai dengan 10 ya, kurang lebih sampai 10 kita bisa include foto dan video pun juga ada. Nah, kalau misalnya teman-teman ada video yang berkaitan dengan produk tersebut, masukkan ya, masukkan bisa. Nah, dengan adanya kita masukkan video ya itu bisa meningkatkan algoritma kita tuh. Karena berapa kemarin juga ada info dari pihak Shopee, nah itu kalau bisa memang kita lebih banyak masukin di videonya juga. Jadi biar lebih menarik. Ya, teman-teman bisa deh, Butia nanti foto pertama itu sebagai halaman utamanya itu hanya produknya aja, produk dengan tampilannya, ya tampilannya dengan yang jelas. Lalu nanti di foto selanjutnya kan bisa diupload juga kita itu dengan kandungannya. Jadi
Misalkan sabun bulus nih, foto pertama sabun bulusnya aja nih ya dengan latar belakang polos. Lalu yang foto kedua kandungan sabun bulus ini apa? Lalu foto yang ketiga itu dengan manfaatnya. Lalu foto yang keempat testimoni. Nah, testimoni kita bisa perbanyak ya, testimoni itu juga mungkin cara penggunaan kita bisa masukkan juga. Ya, nanti jangan lupa teman-teman masukkan testimoni dari setiap pembelian produk tersebut di Shopee teman-teman juga ya. Jadi masukkan tadi foto pertama tentang produknya atau foto pertama kedua ini tentang produknya ya dari berbagai sisi yang jelas. Foto ketiga, keempat itu bisa bisa manfaat dan kandungannya. Foto kelima, enam dan selanjutnya mungkin teman-teman bisa masukkan testimoninya ya. Jadi untuk meyakinkan untuk pembeli yang mau beli produk kita ini dia melihat testimoninya. Seperti itu Bu Tia. Ya, Coach Ihsan, terima kasih ya. Alhamdulillah Ya, sudah jelas. sama-sama. Ya, Terima Mbak, kasih, terima Kak kasih, Tia. Mbak. Ya. Ya, terima kasih kembali. Oke, Coach, kita lanjut. Ada yang bertanya di kolom chatnya. Yang pertama ini ada yang paling dari Kasika. Nah, ini Pak Bagaimana ini Bu mendatangkan? Sika ini nih. Bu Sika Ya, dia raise hand. Nah. oke, langsung aja ya. Pada Bu Sika dipersilakan. Ya, sore Coach, makasih Mbak. Eh ini yang aku di kolom komentar tadi kan Ya. yang itu Coach apa kayak misalkan tadi kan udah dikasih tahu kalau misalkan traffic sama followers itu kan. Tapi sebenarnya aku udah rutin ini kan ada admin juga, udah rutin post gitu di Shopee-nya, terus udah di-share-share juga di Facebook sama WA sama ini. Tapi kayak followernya tuh belum banyak gitu ya. Terus jadi pas waktu kita live juga yang nonton kan belum banyak. Nah itu kan kebetulan adminku itu di bulan-bulan pertama tuh karena awalnya tuh ada misalkan kalau jam 1 siang ya coach ya, baru mulai tuh kayak 1, 2, 3 terus lama-lama nol, belum satu jam itu udah nol gitu loh penontonnya. Tapi aku suruh ini aja setiap hari live aja gitu terus, akhirnya dia kayak kena mental gitu loh coach, padahal juga ini juga gantian sama aku, nggak 1 jam full dia aja gitu kan, biar dia nggak terlalu kena mental gitu, kadang setengah jam aku, kadang 15 menit gantian dia. Cuma memang kan disarankan 1 sampai 2 jam. Tapi 1 jam itu udah panas coach gitu. Kalau misalkan aku lanjut sampai 1,5 jam itu biasanya kayak keluar sendiri gitu loh. Kalau misalkan untuk urusan dekorasi sama lain-lain udah Insya Allah udah maksimal ya. Nah itu kayak satu itu HP-nya. Terus yang kedua trafficnya coach. Karena kalau misalkan mau iklan, kalau mau iklan itu gini coach, misalkan kita baru 30% itu KPI-nya tuh kayak masuk nggak ya kalau misalkan dipakai iklan gitu. Kalau misalkan kita tuh profitnya baru 30% atau kalau sudah di ranah distributor baru bisa iklan. Kalau menurut coach gimana hitung-hitungannya kalau mau Oke. iklan gitu? Bu Sika sebagai apa levelnya Bu? Ini masih reseller coach. Masih Oke. Sellernya sebentar ya. kira-kira kalau Oke ini Bu Sika, berarti Bu Sika ini udah punya toko Shopee-nya, terus udah perbaiki semuanya, Masya Allah, dan juga sudah live ya. Dan itu sebenarnya udah bagus ya, udah dan dilanjutkan aja nggak apa-apa. Dan kalaupun memang baru baru ada yang 1, 2, 3, nah tapi tadi sudah ada yang masuk kan, nah ya. Nah, yang mungkin nanti kita akan coba bikin promo-promonya, masukin promonya pembelian berapa box nanti bisa dapat potongan harga. Nah, kalau misalkan untuk dari traffic, ini memang harus kita perhatikan ya dalam kita menjual produk di Shopee. Sebagus apapun produk kita, kalau trafficnya memang nggak ada, nah ini akan membuat produk kita pun juga tidak dapat terjual. Nah, yang penting dalam kita menjual online itu adalah traffic. Datangkan traffic. Teman-teman mau jualan produk apapun, kalau misalkan di online, baik itu di website, ya itu tujuannya adalah kedatangan traffic, termasuk di Shopee pun juga traffic. Nah, jadi caranya adalah kita berarti harus membuat marketing nih, strategi marketingnya nih, ya. Kita harus datangkan strategi, misalnya nanti Mbak Sika kalau misalnya punya konsumen, nanti bisa arahkan pembeliannya melalui Shopee. Nah, terus yang kedua bisa melalui iklan. Nah, kalau iklan ini dari penjualan kita, dari penjualan itu nanti ada rumusnya nih, ya, ada rumusnya untuk menentukan budget iklan. Jadi tidak agar budget iklan kita ini nggak boncos ya. Ah, terus tujuan iklan dari Mbak Sika adalah untuk mendatangkan traffic
ya. Jadi untuk kita coba ibaratnya kalau punya toko baru kita ini aja nih grand opening seperti itu kan. Nah grand opening biasanya kita woro-woro ya kan, kita yuk ini kita mau buka toko dan lain-lainnya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau nanti mau bikin iklan, jadi tujuan iklannya adalah untuk dalam traffic. Untuk biayanya nanti akan kita bahas atau mungkin nanti Bu Sika nanti bisa japri ke saya. Nanti saya coba berikan. Nanti saya kalau teman-teman mau nanti coba saya cek dulu sini materinya kita ada. Cuman untuk iklan nih sebenarnya ini materinya lagi saya buat juga bagaimana nanti membuat iklan dan berapa budgetnya. Nah, sebentar. Sebentar saya cari materinya nih ada kemarin udah saya bikin cuma belum full. Sebentar ya. Oke. Nah, ada ya. Nanti yang kita bahas ya, Basika ya, atau mungkin Basika nanti bisa japri nanti saya kirim materinya ada berapa cara untuk menentukan budget iklan. Jadi biar nanti budget iklan kita nggak boros ya. Dengan caranya nanti dari kita untuk produk kita menghitung iklan untuk produk dan juga kita menghitung untuk toko. Nah, kalau misalkan Basika sudah ada produk yang terjual banyak. Kalau sampai sekarang nih yang banyak saya di offline-nya malah. Oh, di Yang di offline ya. online-nya nggak terlalu ini Nah, kayak di berarti nanti ya. dari budget offline-nya, Mbak Sika tinggal sisihkan berapa persen nih. Nanti akan kita hitung-hitung berapa persen antara 5 atau 10% dari hasil penjualan kita itu kita sisihkan untuk di promosi di online-nya. Nah, jadi biar nggak terlalu boncos Ya. nanti pada saat Ya. melakukan iklan. Nah, kadang-kadang banyak kita pengennya ya udahlah kita iklan aja GoPay. Nah, akhirnya ketika GoPay ini kita nggak tahu nih strategi kita iklan aja kan. Nah, akhirnya boncos. Nah, dalam iklan juga itu nanti kita akan setting manual. Kita akan pilih sesuai kata kuncinya yang sesuai. Terus juga kita lokasinya mau wilayah mana. Nah, jadi nanti di iklan itu kita melakukan spesifikasi nih dari lokasi, dari segmentasi dan lain-lainnya kata kuncinya itu kita perhatikan. Jadi biar nanti algoritma dari Shopee ini yang bekerja, iklan ini yang bekerja mencari nih, ya mencari pengunjung mana nih yang sesuai dengan kategori produk yang kita iklankan. Dan untuk Bu Sika tetap aja lanjutkan dengan konsistensinya dalam melakukan promosi-promosi di media sosial, terus juga dengan naikkan produk, dan insya Allah nanti akan ada hasilnya. Kalaupun nanti Zoom live, ya, live itu masih belum ada yang nonton secara konsisten, sudah jalankan itu sudah bagus dan tetap continue aja dijalankan continue nanti insya Allah pasti akan ada hasilnya mungkin aja hasilnya mungkin nggak dari online mungkin aja nanti hasilnya itu akan dibalas oleh Allah dengan offline-nya atau mungkin yang lainnya ya jadi tujuannya adalah kita dalam hal ini seperti tadi iklan tujuannya bukan harus ke hasil dulu tapi prosesnya dulu kita jalani ya proses itu dulu kita jalani untuk hasil itu bilang kita serahkan sama yang di atas bisa jadi nanti kita ngerjakan online justru kita lebih banyak di offline atau mungkin teman-teman bisa jadi nanti kalau misalkan nanti teman-teman banyak di bergerakan di offline ternyata ada penjualan di online nah kadang-kadang mungkin saja hasilnya itu subsidi silang ya jadi hasilnya itu dari sana bisa bisa dari yang lain gitu kan nah mungkin nih Bu Sika nih belum dapat nih saya udah A B C lakuin aja nggak apa-apa ya lakuin aja terus Bu Sika ya terus aja nanti insya Allah pasti eh, akan dapat hasilnya yang luar biasa ya itu bisa nanti mungkin hasilnya dari yang lain nah ya mungkin hal-hal yang tak terduga itu bisa terjadi yang penting lakukan prosesnya ya, teman-teman juga sama nih yang lain ya mungkin yang baru baru mau punya toko Shopee atau mungkin sudah punya toko Shopee belum optimal belum terlalu banyak yang beli kadang-kadang membuat kita nggak percaya diri nah lakuin aja terus prosesnya live terus ya live di jam yang sama setiap hari tadi kalau jam itu untuk live jam 1 siang sampai jam 4 sore jam 7 malam sampai jam 9 malam itu adalah jam yang golden hours atau mungkin di mana pengunjungnya itu lagi tinggi-tingginya nah mungkin nanti dari live itu kita akan terbiasa nih untuk berbicara nih Bu Sika latihan aja ngomong Kalau teman-teman kalau nggak ngomongin percaya live, diri oke.
kalau ngomongnya Ya, udah oke, tapi karena nggak ada yang tanya, jadi terus dia ngedrop gitu loh. Kayak nggak apa-apa. Justru adminku gitu. latihan berbicara nih, ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya diri di saat ngomong, yaudah teman-teman live aja di Shopee, ya kan belum ada yang nonton, udah teman-teman ngomong aja nih. Nah, kalau nanti terbiasa nih selama 1 jam sampai 1 jam nih, nanti kita akan tahu nih, oh begini cara ngomong nih, oh begini ternyata aku harus menguasain produk ini nih. Aku kurang paham untuk kandungannya tadi lupa. Nah, berarti kita harus pahami lagi nih. Oh, berarti nanti polanya begini, pembukaannya begini. Nah, itu bisa buat ajang latihan teman-teman untuk berbicara. Ya, nanti kan pasti ada yang nonton, mungkin ada yang masuk 1 2, nanti nggak lama mungkin hilang lagi, nggak apa-apa. Ya itu aja Ganti udah orang seneng lagi banget gitu kan. ya. Itu kalau ada yang masuk 1 2 orang, itu udah seneng banget kan gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, dari senang itulah kita tularkan nanti, oh, seneng banget nih, nanti alhamdulillah. Nanti mungkin sebelum nanti live, mungkin teman-teman bisa doa sama Allah, ya Allah, hari ini aku mau live, ya jangan izinmu, datangkan banyak pengunjung live pada aku hari ini, gitu. Ya, kita insya Allah. Ya, Bu Sika seperti Kasih. itu. Semangat ya, terus semangat untuk live-nya, untuk lakukan promosinya. Jangan pernah kita gentar kalah sama keadaan. Ya, justru kita harus mengendalikan keadaannya. Oke? Kasih. Siap sama-sama Bu Sika. Semangat terus Ibu. Sehat-sehat. Pokoknya setiap apapun yang kita laluin itu pasti ada hasilnya. Mungkin nggak sekarang tapi nanti ya. Oke, lanjut ya Coach ya. Ini ada yang tanya di kolom chatnya. Coach izin bertanya ketika kita melakukan nama judul produk dari perbait kalimat lebih efektif menggunakan spasi strip atau apa Coach? Oke, Dari kalau Kak untuk Anies. ya judul nama boleh silakan pakai spasi atau garis miring. Kalaupun memang tidak hanya spasi aja nggak apa-apa. Misalkan kayak SR12 deodoran spray premium 60 mili ya menghilangkan aroma badan, ya menghilangkan aroma aroma bau badan dan bau kaki. Nah, itu bisa tuh. Ya, jadi itu kita bisa masukkan tanpa spasi, spasi aja bisa. Ya, tanpa ada strip atau mungkin tanpa garis miring pun bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau mungkin nih, kadang-kadang kan ada orang yang pengennya ya udah di garis miring biar ketahuan. Wah, nggak apa-apa, silakan. Sebenarnya nggak terlalu ini ya kalau untuk seperti itu dari pihak Shopee. Tapi yang paling utama adalah bagaimana penggunaan kata kuncinya harus relevan. Nah, ini ya, kata kuncinya ini harus relevan. Jangan sampai nanti kita masukkan deodoran spray, tapi kita masukkan juga susu nih, ada kata susu dan lain-lainnya. Padahal itu kan nggak relevan. Nah, itu jangan sampai kita gunakan hal-hal seperti itu. Ya, seperti itu Bu Anis Nurjannah. Dan untuk teman-teman semua di sini ya teman-teman semua di sini tetap rajin optimasi di Shopee-nya, naikkan produk per 4 jam ya, naikkan produk per 4 jam, lakukan promosi di media sosial, posting-posting, jangan lupa testimoninya dan jangan lupa nanti call to action-nya bisa diarahkan ke Shopee. Ya, ya, jadi teman-teman nih ya posting di WhatsApp-nya, jadi jangan terlalu polos-polos banget. Jadi pertama posting produknya, nanti posting manfaatnya, testimoninya. Nah, baru nanti di selanjutnya, yuk yang mau produknya bisa ya klik link ini. Nah, link itulah yang mengarahkan ke produk di Shopee teman-teman ya. Terus juga teman-teman nanti bisa kerjasama dengan pihak gratis ongkirnya Shopee ya. Jadi teman-teman harus kerjasama dengan gratis ongkirnya Shopee. Jadi biar nanti eh, apa namanya pembeli tersebut dia dapat gratis ongkir. Nah, ini kan pasti akan memudahkan ya. Jangan lupa nanti bisa masukkan voucher kodenya, voucher toko jangan lupa. Jadi untuk pembelian voucher tokonya untuk pembelian 500.000 dapat potongan 20%. Ya, atau mungkin teman-teman bisa bikin paket bundling. Paket bundling itu seperti ini. Teman-teman bisa bikin paket bundling. Misalkan kita bikin paket yang mengarah segmentasinya ke arah permasalahan. Misalkan apa yang lagi ramai sekarang ini? Stunting. Nah, paket stunting, pencegahan stunting, kita bisa bikin produk. Produknya apa? Misalkan untuk kolesterol. Nah, produk kolesterol ini produknya apa saja? Jadi bikin paketnya. Ya, paket kolesterol. Nanti bikin tuh teman-teman tuh cara penggunaannya A, B, C. Misalkan ada apa aja? Misalkan ada VCO, misalkan ada Gomilku, ada Maxi Propolis. Nah, itu harganya udah berapa? Kalau misalnya harga udah mencapai 500.000, langsung bikin potongan harganya ya, bikin langsung potongan harganya, kasih diskonnya sesuai. Nah, bikin paket. Nah, biasanya kalau bikin paket-paket ini akan lebih menyasar segmentasinya lebih spesifik.
Ya, jadi kalau teman-teman nanti bikin produk yang segmentasinya arah spesifik ya, jangan terlalu melebar. Kalau misalkan kayak kita menyasar ke Gomilku bisa usia balita sampai dengan dewasa. Nah, ini terlalu melebar. Teman-teman mau arahnya mana nih? Mau arah yang dewasa apa arah anak-anak? Nah, anak-anak apa sih permasalahan yang dihadapi lebih seringnya? Nah, itulah yang teman-teman bisa gunakan untuk media promosi teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dalam menjalani bisnis SA12, tetap sama dalam melakukan promosi, baik itu online, offline, dan insya Allah ya, apapun yang teman-teman lakukan hari ini pasti akan ada hasilnya. Yang penting teman-teman konsisten dan proses, ya nikmati prosesnya. Untuk hasil itu kita serahkan pada Allah saja ya. Jadi kalau misalnya kita berharap hasil, itu khawatirnya kita kecewa. Ya kita udah lakukan A, B, C, tapi hasil belum ada, kecewa jadinya. Ya, kita serahkan saja. Bisa jadi nanti Allah menggantinya dengan hal yang luar biasa di depan kita nanti yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Oke, mungkin cukup. Oke, baik. Terima kasih Coach Ihsan. Bismillah ya Bu, semoga apa yang disampaikan Coach Ihsan itu tuh kita langsung aplikasikan di kehidupan sehari-hari agar apa? Agar bisnis yang kita punya itu tetap terus meningkat setiap harinya. Oke, Bapak Ibu sudah di penghujung acara, tapi sebelum menutup acara pada sore hari ini, yuk kita sama-sama sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh mitra SR12 dipersilakan menghidupkan kameranya. Oke. Berikan senyuman terbaik dan senyuman paling manis ya Bapak Ibu. Siap? Oke. Hitungan 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh mitra SR12, kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tuh bisa bermanfaat dan semoga Bapak Ibu